Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selalu kita memuji Sang Pencipta Allah yang kita yakin Dia Maha Kuat, Maha Adil, Maha Bijaksana, Maha luas rahmatnya bagi orang-orang yang beriman dan amat keras siksanya bagi orang-orang yang kufur dan mungkar. Dia dengan kemahamurahannya telah menggantungkan segala kebutuhan kita untuk roda kehidupan di muka bumi ini dengan memuji namanya Alhamdulillah. Maka selalulah dan tidak pernah berhenti membasahi dalam bibir kita dengan kalimat ini. Jadi kita menjadikan selanjutnya salam hormat kita kepada manusia pilihan Sang Pencipta Allah. Orang yang telah sukses menjadi seorang ayah, suami, sahabat, murid, guru. Murid karena pernah belajar dari Jibril alaihissalam. Kemudian juga sukses menjadi seorang ekonom, ya, politikus, apa saja yang kira-kira dikejar di muka bumi ini sudah sukses dicapai oleh manusia terbaik ini. Menjadikannya suri tauladan adalah ibadah dan sekaligus juga akan memudahkan kita meraih kesuksesan seperti manusia terbaik ini. Karena buah tidak akan jauh dari pohonnya. Dan juga mengucapkan satu kali salam hormat dibalas oleh Allah 10 kali tambahan rahmat, dan rahmat Allah luas sekali. Masuk dalamnya pengampunan dosa, peninggian derajat, pemenuhan segala kebutuhan. Maka selalulah menjadi orang yang mengucapkan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lanjutkan bahasan dosa-dosa besar kita, dan kita masuk dosa besar ke 111 ya. Betul ya? Hah? Fadil? Betul. Iya. 109 kan kemarin tentang masalah menutup aurat, 110 tentang meminta cerai ya tanpa sebab syar'i. Itu yang terakhir kita bahas kan? Ya, berarti sekarang 111 tentang masalah khalwat. Ya. Dan kalau kita bisa merincikan atau mayoritas masalah khalwat ini masuk ke masalah pacaran yang tidak halal. Loh kalau gitu Ustaz, berarti ada pacaran halal? Ada. Dan nikmat sekali. Yang penting halal. Dan itu akan jadi bahasan kita insya Allah pada malam ini. Syekh Muhammad Saleh Al-Munajjid telah menulis salah satu dosa yang dianggap besar adalah masalah khalwat atau berduaan dengan wanita yang bukan mahram. Beranjak beliau mengatakan dari ayat Allah Subhanahu wa taala surah An-Nur ayat 21. Setelah beliau mengatakan syaitan amat giat dalam menyebarkan fitnah dan menjerumuskan manusia kepada yang haram. Karena itu Allah telah mengingatkan dalam firman-Nya An-Nur ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan wa may yattabi' khutuwatis syaitani fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Al-ayah. Hai orang beriman, jangan pernah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, tahapan-tahapan godaannya. Barang siapa yang mengikuti langkah-langkah syaitan itu, dan setiap orang kata ulama tafsir bisa merasakan setiap kali mulai ada bisikan, ada keinginan, ada nafsu untuk menjerumuskan diri pada yang haram, berarti sudah langkah-langkah syaitan. Kata Allah SWT, barang siapa yang mengikuti langkah-langkah syaitan, maka sungguhnya syaitan itu pasti menyuruh ujung-ujungnya kepada mengerjakan perbuatan keji dan mungkar. Dan perbuatan keji ini juga dalam bab zina khusus disebutkan. Setelah Allah mengatakan wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa maqtan wa sa'a sabila. Jangan pernah dekatin zina itu. Karena dia perbuatan keji dan seburuk-buruk jalan yang ditempuh gitu. Maka di sini yang dimaksud dengan langkah-langkah syaitan adalah tahapan apapun menyesatkan orang dan juga masuk dalam masalah pelampiasan syahwat yang tidak pada tempatnya. Juga kata beliau, kemudian syaitan masuk kepada anak Adam melalui aliran darah. Di antara cara-cara syaitan dalam menjerumuskan manusia dalam perbuatan keji adalah khalwat atau berduaan dengan wanita yang bukan mahram. Karenanya syariat menutup pintu tersebut sebagaimana disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam.
Di dalam hadis yang disahihkan oleh Imam Tirmidzi jilid 3 halaman 474, la yakhluwanna rajulun bimra'atin illa kana thalithuhuma syaitan. Tidaklah seorang laki-laki berkhalwat hanya berdua saja, tidak ada orang yang ketiga sama sekali, bukan di keramaian dengan wanita, kecuali pihak ketiganya adalah syaitan. Dan ini sangat berhubungan dengan An-Nur tadi 21, Allah bilang jangan ikuti langkah-langkah syaitan, karena dia pasti menyuruh kalian kepada perbuatan keji. Walaupun awalnya niatnya membantu, walaupun awalnya hanya sekedar mau tahu, walaupun awalnya niatnya baik. Di dalam sebuah riwayat yang lain dihasankan oleh para ulama, syaitan menggoda manusia mengerjakan perbuatan keji dari 99 pintu yang dianggap baik. Jadi kalau syaitan mau kita berzina, dia nggak langsung suruh buka bajunya, tetapi tahapannya hanya lihat saja, kasihan, mau kenal, mau tahu. Terus saja syaitan berikan langkah-langkahnya, mana yang nyantol, ya sudah, yang enggak, ya enggak. Ada orang cuma ketemu, tapi belum akan ingin bersentuhan pada saat itu. Syaitan biarkan, yang penting sudah ketemu dulu. Lama pertemuan kedua, pertemuan ketiga sudah terbiasa melihat, maka tangan sudah mulai menjamah. Enggak apa-apa kok, cuma salaman. Enggak peluk, enggak cium, enggak segala macam. Syaitan biarin, tahapan setelahnya yang ketujuh, yang kedelapan ketemu sudah terbiasa. Lama-lama godaan syaitan standar. Kau kan juga akan nikah sama dia. Zinalah terjadi. Gitu kan? Dan ini yang dimaksud dengan yang ketiganya adalah syaitan. Sebagian ulama hadis mengatakan dimaksud dengan ketiganya syaitan adalah syaitan akan mengerumuni dua orang ini yang berkhalwat. Khalwat ini cuma berduaan saja ya. Tidak masuk dalam masalah khalwat. Kalau seseorang misalnya belanja, seorang wanita beli sesuatu di pasar, mau beli ayam, mau beli apa dari tukang sayur laki-laki, lalu kemudian dia cuma tunjuk-tunjuk, nggak mungkin. Tukang ayamnya ngerti apa tunjuk-nunjuk? Oh saya nggak boleh bicara karena bukan mahram saya, ini khalwat. Ini bukan khalwat, ini rame-rame, ya. Orang lagi bicara sama dokter, kamu sakit apa? Cuma tunjuk-tunjuk, orang ngerti apa? Harus ngomong sama dokternya, saya sakit ini, saya sakit ini, saya sakit ini. Biar jelas, walaupun lawan jenis. Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu pada saat kena panah dan dadahnya luka parah, Nabi SAW khususkan seorang wanita perawat Madinah untuk merawat Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu. Dan beliau ada di kemah tinggal sendirian pada saat itu, pengobatan berbeda. Jadi ada hal-hal yang tidak masuk masalah ini. Tapi ini yang dimaksudkan adalah tadi saya bilang, pacaran sebelum menikah. Yang hukumnya haram, ya, yang sekarang banyak ikhwat dan akhwat gunakan dengan konsep ta'aruf islami. Padahal ini kamuflase ini, ya, membolak-balikkan fakta supaya boleh. Pergi taklim kok Ustaz, tapi boncengan sama yang bukan mahram. Cari pahala tapi dosa juga. Juga dalam hadis yang lain Ibnu Umar meriwayatkan radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda, la yakhluwanna rajulun ba'da yaumi hadza ala mugibatin illa wa ma'ahu rajulun aw ithnan. Sungguh kata Nabi SAW, mulai hari ini tidak boleh lagi, pada saat itu beliau haramkan, tidak boleh lagi masuk seorang laki-laki dari kamu setelah hari ini kepada wanita yang tidak ada bersamanya suami atau mahramnya, kecuali bersamanya seseorang atau dua orang laki-laki. Hadis ini riwayat Muslim jadi tempat halaman 1711. Maksudnya adalah ada orang lain yang menyaksikan. Ya. Tentu tidak masuk dalam masalah ini. Kalau begitu Ustaz, berarti saya ditemani sama teman saya, kemudian saya ketemu. Ya, habis itu teman saya masa bodoh, pura-pura main HP, pura-pura lihat tembok, ya, sama saja nggak boleh. Ya, ini harus dirincikan supaya faham. Ya. Kata beliau berdasarkan petunjuk hadis di atas, maka tidak dibolehkan seorang laki-laki berkhalwat dengan wanita bukan mahram, baik di rumah, di kamar, di kantor atau di mobil, baik dengan istri saudaranya, dengan pembantunya atau pasien wanita dengan dokter atau yang semacamnya. Kalau hanya sekedar berdua saja.
Banyak orang meremehkan persoalan ini entah karena terlalu percaya kepada dirinya sendiri atau kepada orang lain. Padahal khalwat sangat potensial untuk mengundang perbuatan mungkar dan maksiat. Paling tidak membangun prolog untuk mengarah ke sana. Karenanya tidak mengherankan jika semakin banyak ketidakjelasan nasab dan keturunan di samping jumlah anak-anak haram juga meningkat tajam. Pertanyaan kecil sekarang yang kita lebih dalam lagi membahas, kira-kira kalau khalwat itu hanya sekedar ketemu, apa efek-efek syariatnya? Ada nggak pelanggaran-pelanggaran yang lain? Tentu jawabannya. Akan lahir pelanggaran yang lain. Pandangan mata yang haram akan terlihat. Pegangan, sentuhan akan terjadi. Baik itu sentuhan tangan, atau pelukan, akhirnya masuk ciuman dan akhirnya perbuatan zina. Gitu kan? Kemudian juga kalau sudah berjalan seperti itu dan khalwat, apalagi kalau sudah pertemuan kedua, pertemuan ketiga, pasti akan ada dandanan, ya, akan ada upaya untuk mencondongkan diri kepada lawan jenis. Kita lihat misalnya, masalah khalwat ini berefek kepada jabat tangan yang diharamkan. Kalau jabat tangan itu sesama jenis, hukumnya halal, malah bagus. Laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan. Bahkan Nabi SAW memuji, mengatakan telah datang penduduk Yaman, penduduk ya, orang-orang yang paling lembut hatinya dan orang yang pertama mengajarkan kalian bersalaman. Kemudian hadis yang lain kata Nabi SAW, tidak ada seorang atau dua orang muslim yang bersalaman, kemudian mereka melepaskan tangannya kecuali dosa-dosa mereka berguguran. Jadi banyak sekali manfaat yang didapatkan, tapi sesama jenis. Kalau lawan jenis hanya dibatasi pada mahram, selain mahram tidak boleh sama sekali. Dan ini sangat dekat sekali dengan masalah khalwat. Orang duduk berdua, kemudian pasti akan bersentuh-sentuhan. Ya. Dikatakan oleh beliau, pada zaman sekarang, efek-efek daripada khalwat, jabat tangan antara laki-laki dengan perempuan hampir sudah menjadi tradisi. Tradisi bejat ini mengalahkan akhlak Islami yang seharusnya ditegakkan. Bahkan mereka menganggap kebiasaan itu jauh lebih baik dan lebih tinggi nilainya daripada syariat Allah yang mengharamkannya. Sehingga jika salah seorang dari mereka Anda ajak dialog tentang hukum syariat dengan dalil-dalil yang kuat dan jelas, tentu serta-merta ia akan menuduh Anda termasuk orang yang kolot, ketinggalan zaman, kaku, sulit adaptasi, ekstrim, hendak memutuskan tali silaturahim, menggoyahkan niat baik dan segala macam hal. Ya, kadang-kadang dari kerabat kita, ini kok nggak mau salaman, aliran apa nih? Langsung dulu, padahal Allah yang haramkan, tapi disesatkan dulu orang karena dia tidak tahu hukumnya. Ya. Sehingga dalam masyarakat kita berjabat tangan dengan anak perempuan, paman atau bibi, dengan istri saudara atau istri paman, baik dari pihak ayah maupun dari pihak ibu lebih mudah daripada minum air. Ya, sekarang banyak orang menganggap di Indonesia istri pamannya itu tante, suami tantenya paman, benar nggak? Dipanggil juga om, dipanggil juga paman, padahal mereka bukan mahram. Ya. Kapan dia cerai, si laki-laki itu cerai sama tante kita, dan kita di posisi misalnya seorang akhwat, maka boleh menikah dengan mantan suami tante. Ya. Yang tidak boleh kalau menggabungkan antara tante sama ponakan dalam poligami. Gitu kan? Sebagaimana tidak boleh gabungkan ibu sama anak. Tetapi kalau terpisah, cerai, ini boleh. Ini mirip juga dengan ipar. Banyak di Indonesia orang anggap, oh ini kan adik ipar saya. Maka dia suruh adiknya mengantar istrinya misalnya. Maka boncengan berdua pakai motor, berdua pakai mobil. Ini bukan mahram. Sampai waktu Nabi SAW sampaikan hadits ini. Tidak ada dua orang laki-laki dan perempuan berduaan kecuali yang ketiganya syaitan. Ada seorang sahabat mengatakan, ya Rasulullah bagaimana kalau ipar? Karena biasanya kalau kita nggak bisa antar istri, sibuk, telepon adik, telepon kakak, suruh antar. Gitu kan? Maka diantarlah istri kita. Kan tak apa-apa ipar. Maka sahabat ini tanya, ya Rasulullah kalau ipar gimana? Kata Nabi SAW, alhamu maut. Ipar itu justru kematian. Karena na'udzubillah, kalau terjadi perselingkuhan teman-teman sekalian dengan saudara kita, gimana kita menghadapinya? Ini istri, ini kakak. Atau ini istri, ini adik. Berat sekali.
Banyak kasus yang pernah sampai kepada saya masalah rumah tangga begitu. Sampai akhirnya yang jadi istri atau yang jadi suami ini jadi korban luar biasa. Dia jadi serba salah akhirnya. Ada orang yang tidak punya agama, akhirnya dia serba salah, dia pura-pura nggak tahu. Padahal satu rumah itu ya sudah melakukan perbuatan-perbuatan haram. Dia tahu kalau kakaknya atau adiknya selingkuh dengan suaminya atau dengan istrinya. Tapi dia serba salah. Dia coba aja masa bodoh. Kadang-kadang bahkan tidak jelas anak itu. Ini sperma si kakak atau si suami. Atau si adik atau si suami. Gitu. Sampai pada tingkat seperti itu. Dan itu berbahaya sekali. Saya pernah hadapi kasus itu. Ada orang yang menyampaikan kepada saya luar biasa gitu. Sampai akhirnya jadi korban. Banyak sakit. Stres. Gara-gara dia tidak bisa serba salah untuk meluruskan. Disampaikan ke keluarganya pun. Keluarganya juga minta bukti. Serba salah, mau buktinya bagaimana caranya dan seterusnya. Ya. Maka ini juga yang dimaksudkan dalam hadis ini. Maka harusnya hati-hati. Ya. Karena bermula dari salaman, akhirnya berakhir dengan perbuatan zina. Maksud dari firman Allah SWT, wala tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan mengikuti langkah-langkah syaitan. Jangan mulai dengan tatapan haram, dengan omongan yang haram, dengan sentuhan haram, karena pasti akan kesana ujungnya. Di dalam sebuah riwayat yang lain dihasankan oleh para ulama, kata Nabi SAW, hadis ini diriwayatkan oleh Tabarani dalam Sahihul Jami', hadis nomor 4921. Kata Nabi SAW, la an yut'ana fi ra'si ahadikum bimakhitin min hadidin khairun lahu min an yamassu imra'atan la tahillulah. Sungguh ditusuknya kepada salah seorang dari kalian dengan jarum atau besi yang tajam, lebih baik baginya daripada ia menyentuh wanita yang tidak halal baginya. Nah, jadi apapun godaan syaitan jangan lakukan, jangan bersentuhan. Kecuali sudah halal, baru kemudian kita melakukan apa saja. Jadi pacaran tadi saya bilang tidak boleh sebelum nikah, setelah menikah itu indah sekali. Masuk hotel sama-sama tidak takut, safar sama-sama tidak takut, hamil berulang-ulang bangga. Nah ya. Kalau orang pacaran hamil sekali, malunya luar biasa. Gitu kan. Bahkan anaknya nggak jelas statusnya. Ini anaknya makin banyak, Masya Allah anak kamu banyak ya. Ibu hamil dari suaminya, kamu hamil, oh iya bangga dia jalan di pasar, perutnya besar, nggak apa-apa. Kan gitu. Apa ini? Jamaah diharap merapat ke depan. Masih bisa nggak? Ini sebelah kanan saya masih bisa, ini kosong. Baik, kemudian Syekh menyebutkan juga, Syekh Muhammad Saleh mengatakan kemudian tidak diragukan lagi, hal itu termasuk zina tangan. Kalaupun sampai sentuhan, salaman, maka itu sudah sampai pada tingkat ya zina tapi tangan. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi SAW dalam hadis yang sahih riwayat Ahmad jilid 1 halaman 412. Dan juga Syekh Albani menyebutkan dalam Sahihul Jami' nomor 4126. Kata Nabi SAW, al-aynani tazniyan, wal yadani tazniyan, wal rijlani tazniyan, wal farju yazni. Kedua mata berzina dengan cara melihat. Dalam riwayat dikatakan zinanya mata dengan melihat yang haram. Kedua tangan berzina. Dan zinanya adalah dengan menjamah. Kedua kaki berzina dan zina adalah melangkah ke tempat haram, lalu kemaluanlah yang juga berzina. Riwayat lain kemaluan yang menyempurnakan itu. Jadi syaitan membiarkan dulu kita tertarik. Di dalam sebuah riwayat yang dihasankan oleh para ulama, kata Nabi SAW, kalau mata seseorang terpandang ke lawan jenisnya, maka di mana matanya terpandang, syaitan menghiasinya. Misalnya dia lagi lihat matanya, syaitan bisikin, matanya bagus, bulu matanya tebal, alisnya begini. Apa saja supaya nyantol dulu. Kalau tidak ada jelek sekali matanya, ya, pindah ke hidungnya, pindah ke bibirnya, pindah ke pipinya. Pokoknya ada dulu yang nyantol deh. Ya. Maka dimanapun orang melihat, di situ syaitan bertengkar. Dan kalau sudah ada satu yang memikat, sudah cukup dipegangi oleh syaitan. Setiap kali ketemu orang itu dulu yang dilihat. Supaya bisa tertarik. Ya, makanya jangan buka pintu itu teman-teman. Dan konsep yang mengatakan sering tersebar di masyarakat kita, kan kalau saya tidak pacaran bagaimana saya menikah Ustaz?
Bagaimana saya kenal dia? Sudah pernah saya sampaikan. Konsep ta'aruf dalam Islam jelas. 3 hal yang diperhatikan saja. Lihat sesuatu yang menarik dari calon pasangan. Dan yang dibolehkan wajah dan telapak tangan. Kata Nabi SAW, lihatlah sesuatu yang mendorongmu untuk menikahi calon pasanganmu. Gitu kan? Pernah juga Nabi SAW berkata kepada seorang sahabat, dia bilang, ya Rasulullah, saya mau nikahi wanita. Kata Nabi SAW, pergilah dan lihat sesuatu yang bisa menarik dari wanita tersebut. Tapi memang ada batasan, kata ulama, wajah dan telapak tangan. Ini udah cukup, gitu kan? Dan ini disarankan nazar syar'i, lihat langsung. Jangan andalin foto. Foto banyak edit. Fotonya bagus dikirim, 30 foto semuanya luar biasa, kalah artis-artis. Begitu akad nikah muncul beda. Karena ini masalah. Ada terjadi begitu. Loh kemarin yang saya lamar ini fotonya. Loh itu foto saya. Padahal salah. Nggak boleh. Dan pada saat nazar ini ada adab-adab. Tidak boleh ada manipulasi. Tidak boleh pada saat perempuan dilihat dia pakai sepatu tinggi misalnya. Itu sampai dibahas oleh para ulama. Sehingga laki-laki ini tertipu dengan tingginya. Mungkin dia suka perempuan tinggi. Ternyata ini pendek. Sepatunya aja sudah 18 cm. Tapi karena pakai abaya nggak kelihatan. Begitu dibuka ternyata pendek sekali, cuma sampai di perut nih. Maka harus apa adanya, dia jalan begitu. Dan boleh, sebagian ulama mengatakan kalau orang lagi nazar, dia boleh minta supaya perempuan itu jalan, tapi ada mahramnya. Ini nazar syar'i, gitu kan? Karena siapa tahu dia pincang, gitu kan? Maka itu dibolehkan. Dia boleh ajak bicara dan boleh perempuan itu menjawab, perempuan itu boleh bertanya. Itu dibolehkan dalam syariat, tapi tidak boleh khalwat, tidak boleh berduaan. Gitu kan? Maka ini dibolehkan dalam syariat. Begitu juga dengan tidak boleh dia melakukan hal-hal yang sekarang banyak dilakukan ya. Orang mengubah wajahnya semuanya, mengubah dagu, mengubah ini, mengubah itu. Ini manipulasi. Sekarang kalau orang lihat, oh begini ya tampangnya, wajahnya. Orang tiba-tiba berpikir, kalau dia jangka panjang pikirannya, kalau misalnya seorang laki-laki lihat perempuan tertipu dengan muka yang dikemas dengan sedemikian rupa, operasi inilah, lakukan inilah, segala macam. Ini kan tidak boleh mengubah ciptaan Allah ya. Pada saat dia ubah itu, laki-laki ini berpikir, oh dia cantik seperti ini. Berarti anak saya nanti begini nih. Begitu hamil melahirkan anaknya beda. Karena muka ibunya sebenarnya bukan begitu. Bukan asli. Kenapa Ustaz cuma sebut perempuan? Karena ini perilaku perempuan. Botox apa segala kan perempuan. Ada di sini laki-laki yang lakukan? Hah? Mencurigakan ini kalau ada. Untuk apa antum kecilin dagu apa segala macam, mancungin hidung? Pesek pun laku kan. Tapi ini banyak di alam perempuan masalahnya gitu. Ini tidak boleh ya, akhwat harus paham. Dalam masalah nazar ini nggak boleh. Masalah nazar tidak boleh teman-teman menipu. Ukhtinya keluar apa adanya. Dia kelihatan wajah, telapak tangan, ya. Kemudian tampil apa adanya. Tidak boleh dia kelihatan keluar dengan sepatu yang tinggi misalnya, dengan ini dan itu tidak boleh. Ya tidak boleh sama sekali. Ini poin yang harus digarisbawahi supaya tidak ada manipulasi ya. Antum juga ikhwas sekalian kalau datang apa adanya. Antum memang kondisinya pakai motor, datang pakai motor akhi. Jadi, tidak usah pinjam mobil Mercy-nya teman. Sengaja pelan-pelan depan pagar klakson ribut-ribut supaya pagarnya dibuka. Oh iya pakai mobil Mercy nih. Enggak, tampil apa adanya. Tidak ada manipulasi. Itu yang pertama. Jadi melihat sesuatu yang menarik dari lawan jenis yang dibolehkan secara syar'i. Yang kedua, kita boleh melihat keluarganya. Ya, keluarga ini kita bisa mengenal karakter. Karakter itu kita kenal misalnya kalau dari keluarga ibu, sudah pernah saya jelaskan itu, ibu calon laki-laki atau suami atau calon istri, itu karakternya. Kalau secara fisik, ya itu dari keturunan ayah. Kemudian yang ketiga, itu melihat lingkungan, tempat kerja, lingkungan hidup, dan kita boleh bertanya masalah itu sudah cukup insya Allah.
Jadi tidak perlu kita mengajak orang itu keluar dan seterusnya. Dan cukup banyak riwayat yang menjelaskan kalau Nabi SAW tidak pernah menyentuh tangan perempuan yang bukan mahram. Di antaranya kata beliau adalah riwayat yang disebutkan inilah amassu aidin nisa. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Tabarani dalam kitab Al-Kabir jilid 24 halaman 342 dan disebutkan oleh Al-Albani dalam Sahihul Jami' nomor 70.554. Artinya sesungguhnya aku tidak pernah menyentuh tangan wanita, maksudnya yang tidak halal buat aku. Juga dalam riwayat yang lain Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Ahmad jilid 6 halaman 357, Inilah usafihun nisa. Sesungguhnya aku tidak pernah berjabat tangan dengan wanita, maksudnya yang bukan mahram. Juga dalam hadis yang lain, Aisyah sendiri Ummul Mukminin radhiyallahu anha, beliau menceritakan tentang sikap Nabi SAW. Beliau mengatakan, La wallahi, ma massat yadu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yada imra'atin qattun ghaira annahu yubayyihunna bil kalam. Demi Allah, sungguh tangan Rasulullah SAW tidak pernah menyentuh tangan perempuan sama sekali. Tetapi beliau membaiat mereka dengan perkataan. Jadi cuma mengucapkan saja, misalnya saya membaiat kalian, saya menerima baiat kalian. Tapi Nabi SAW tidak pernah salaman satu persatu. Sementara dengan laki-laki beliau salaman. Nabi SAW salaman menerima baiat mereka. Kata beliau hendaknya seseorang takut kepada Allah. Orang-orang yang mengancam cerai istrinya yang salehah karena tidak mau berjabat tangan dengan saudara-saudara iparnya. Perlu juga diketahui berjabat tangan dengan lawan jenis meski memakai alas atau kaos kaki hukumnya tetap sama. Karena kasusnya bukan hanya bersentuhan tapi larangannya di jabat tangannya. Gitu. Kemudian juga masuk dalam masalah ini teman-teman yang menyebabkan khalwat bisa dilarang di sini selain dari masalah jabat tangan, tentu akan ada kalau sudah bertemu berdua, duduk sama-sama, nanti akhirnya ada unsur sengaja mau menggoda lawan jenis, baik dengan tutur kata, baik dengan wangi-wangian dan seterusnya, gitu kan? Dan itu juga dilarang. Kata beliau ini kebiasaan yang menjadi fenomena umum di kalangan wanita. Ya, biasanya kalau orang khalwat keluar rumah dengan menggunakan parfum dan wanginya menjelajahi segala ruang. Hal yang menjadikan laki-laki lebih tergoda karena umpan wangian yang menghampirinya. Jadi tidak mungkin orang kalau pacaran kemudian dia tidak sama sekali menggunakan wangi-wangian misalnya, ya, atau apalah yang dia lakukan gitu loh, ya, yang akhirnya menggoda lawan jenis. Rasulullah SAW amat keras memperingatkan masalah tersebut. Beliau bersabda, ayyumamra'atin ista'tarat thumma marrat 'alal qaumi liyajidu rihaha fahiya zaniyah. Perempuan manapun yang menggunakan parfum kemudian melewati satu kaum agar mereka mencium wanginya, maka dia digolongi seorang pezina. Hadis ini riwayat Ahmad jilid 4 halaman 418. Kira-kira teman-teman sudah umum kalau seandainya seseorang di antara kita, naudzubillah, seseorang di luar sana berkumpul dengan lawan jenisnya, bukankah memang dia sengaja untuk menggunakan parfum? Tidak mungkin orang ketemu dalam kondisi busuk, tidak wangi dan seterusnya, gitu kan? Maka ini termasuk yang menjadi penyebab kenapa khalwat itu diharamkan. Karena akan ada unsur ini juga. Dan perempuan manapun yang keluar dengan menggunakan wangi-wangian berarti dia dihitung pezina. Otomatis kalau menarik wanginya kepada lawan jenis. Kata beliau, sebagian wanita melalaikan dan meremehkan masalah ini sehingga dengan sembarangan memakai parfum. Tidak peduli di sampingnya ada supir, penjual, satpam atau orang lain yang tak mustahil juga akan bisa tergoda. Apalagi kalau dasarnya laki-laki ini memang dia tertarik untuk menggodanya, gitu kan? Dan masih ingat hadis Bukhari yang kata Nabi SAW, ada dua golongan penghuni neraka yang belum aku lihat di masaku. Yang pertama adalah seorang golongan laki-laki yang membawa pecut-pecut, cambuk-cambuk, yang sibuk mencambuk orang karena kezaliman, gitu kan? Tentu ini di zaman Nabi SAW tidak ada. Ini dikatakan oleh para ulama hadis. Pengawal-pengawal raja zalim, kemudian mereka mengambil secara paksa hak orang gitu.
Yang kedua, wanita, ini sudah kita bahas hadisnya pada saat menjelaskan dosa besar 109, masalah menutup aurat. Wanita yang ya, keluar atau berpakaian tapi seperti telanjang, gitu kan? Rambut mereka seperti, kepala mereka seperti punuk-punuk unta. Sudah kita jelaskan, punuk unta itu di bagian punggungnya isinya semua lemak. Kalau untanya berlari keras sedikit, maka bergoyang-goyanglah punuk itu. Dan itu bisa menarik perhatian orang. Seperti itulah dianggap, rambutnya sebentar ke kanan, sebentar ke kiri. Maka ini semua pengaruhnya besar sekali, efeknya besar. Mereka tidak akan mencium bau surga, tidak akan masuk di surga. Ya. Jadi diancam oleh Nabi SAW. Kata beliau, dalam masalah ini syariat amat keras. Perempuan yang telah terlanjur memakai parfum, jika hendak keluar rumah ia diwajibkan mandi terlebih dahulu. Seperti mandi janabah, bahkan meski tujuannya ke masjid. Rasulullah SAW bersabda, ayyuma imra'atin tatayyabat thumma kharajat ilal masjid liyujada rihaha lam yuqbal minha salatun hatta tagtasila iktisalaha minal janabah. Perempuan manapun yang memakai parfum kemudian keluar ke masjid dengan tujuan agar wanginya tercium orang lain, maka sholatnya tidak diterima sehingga ia mandi terlebih dahulu, mandi janabah. Hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad jilid 2 halaman 444 dan disebutkan oleh Al-Albani dalam Sahihul Jami' nomor 2073. Kita bisa lihat bagaimana tegasnya hadis ini. Kalau hadis yang pertama menekankan bukan hanya masjid secara umum. Kalau yang kedua lebih khusus, orang ke masjid mau ibadah. Maka ternyata pergi ke masjid pun yang mau ibadah, yang Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid. Wahai anak Adam, ambillah semua perhiasan terbaik menuju ke masjid. Kata para ulama tafsir, pakaian, wangi-wangian, tapi ini sebatas laki-laki. Perempuan pun boleh menggunakan pakaian yang santun dan sopan, tapi menghindari parfum karena ada hadis yang mengingatkan masalah ini. Kalau dia berdua sama suaminya, sama anak-anaknya, itu lain, di rumahnya, itu berbeda. Itu adalah bagian dari sunnah Nabi SAW. Bagaimana Salman Al-Farisi menegur Ummu Darda radhiyallahu anha, justru karena pakaiannya berantakan dan tidak terlihat rapi di rumahnya. Kata beliau, setelah berbagai peringatan kita sampaikan, akhirnya kita harus bisa atau kita hanya bisa mengadu kepada Allah soal para wanita yang memakai parfum dalam pesta dan berbagai pertemuan yang diselenggarakan. Bahkan parfum yang wanginya menyengat hidung itu tak saja digunakan dalam waktu-waktu khusus, tapi mereka menggunakannya di pasar-pasar, di kendaraan dan pertemuan-pertemuan umum, hingga di masjid-masjid pada malam-malam suci Ramadan. Syariat Islam membatasi batasan parfum wanita muslimah adalah yang tampak warnanya dan tidak keras semerbak wanginya. Jadi ada hadis yang lain menyebutkan sebaik-baik parfum buat laki-laki yang warnanya tidak terang dan baunya keras, dan sebaik-baik parfum bagi wanita yang warnanya terang tapi baunya tidak keras. Kalau hanya sebatas roll on, ya mungkin sabun pencuci tangan, ya, tisu, kemudian sabun dan sampo yang dia pakai dalam itu tidak ada masalah. Atau orang menggunakan sedikit, yang orang pakai cadar takut bau, lalu diberikan sedikit minyak wangi yang tidak ada sengatannya, hanya dia saja, maka itu masih ada orang yang membolehkan, atau para ulama membolehkan. Tapi kalau sudah sampai pada saat menyengat, ini bahaya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah menemukan ada wanita menuju ke masjid, wangi sekali. Saking wanginya sampai Abu Hurairah ada di seberang jalan, wanita itu di seberang kecium. Maka Abu Hurairah mengatakan, wahai amatullah, hamba Allah, pulanglah ke rumahmu sekarang dan mandilah seperti mandi janabah. Kita bersihkan benar-benar baru kau keluar. Makna kalimat ini adalah kalau sesuatu itu tidak menyengat, tidak keluar, karena tidak mungkin juga muslimah pergi ke pengajian dalam kondisi badannya bau, bajunya kotor, kan tidak mungkin. Tapi di sini masalah menyengat atau tidak menyengatnya. Dan ini pasti sangat berhubungan sekali dengan masalah khalwat. Ya, masalah khalwat. Ya. Oleh karena itu teman-teman, saya ingatkan kembali, bagi orang-orang yang mau berumah tangga, maka berumah tangga bukan dimulai dengan kemaksiatan. Karena rumah tangga adalah ibadah. Itu ibadah. Maka mulai dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Tidak usah khawatir teman-teman sekalian. Saudi sekarang disurvei, ada survei internasional, negara yang paling sedikit perceraiannya Saudi.
Kok bisa? Padahal di sana mereka kebanyakan kalau menikah tidak ada pacarannya. Justru mereka pacaran setelah akad nikah. Itu jauh lebih langgeng, lebih baik. Karena dimulai dengan kebaikan. Ada orang subhanallah melakukan perbuatan haram. Dia pacaran 10 tahun, 2 bulan nikah cerai. Gitu kan. Karena kenapa? Waktu pacaran disembunyikan semua. Ditunjukkan yang terbaik-baik. Begitu sudah menikah baru ketahuan sifat-sifat tidak baiknya. Maka ini semua tidak dibenarkan secara syariat. Kalau orang muslim benar, dia akan menikah dengan apa adanya dia melangkah. Ini semua termasuk efek-efek khalwat. Masuk dalamnya juga selain salaman, ya, selain juga tadi mungkin menggunakan parfum yang diharamkan dengan yang bukan mahram, juga melihat hal yang haram. Dan ayat Al-Quran berbicara masalah itu. Katakanlah kepada orang-orang beriman, hai Muhammad, agar laki-laki yang beriman menurunkan pandangan mata mereka, yang perempuan juga begitu menurunkan pandangan mata mereka. Dan dalam hadis Bukhari kata Nabi SAW, siapapun yang menurunkan pandangannya dari yang haram, maka Allah akan tanamkan kenikmatan iman dalam hatinya sampai hari kiamat. Makna sampai hari kiamat kata sebagian ulama hadis bukan cuma di dunia. Sampai di akhirat dia akan rasakan kegembiraan pada saat menerima balasan pahalanya. Dan itu sulit untuk dihindari. Orang kalau khalwat berduaan pergi ke restoran tertutup, berduaan pergi ke pantai, berduaan pergi ke gua. Bahkan ada orang sama sekali tidak ada keimanan, pacaran di kuburan. Ya. Yang kuburan adalah tempat mengingatkan masalah akhirat, ketakutan, musuh ini tidak. Tidak perlu lagi jam, tidak perlu lagi begini sampai berzina, naudzubillah. Ya, ini berbahaya sekali. Padahal kuburan kata Nabi SAW waktu beliau melihat ada jenazah sahabat yang mau dikuburkan, lalu beliau tanya apa ini? Oh ada sahabat, ada seseorang yang mau dikubur ya Rasulullah. Nabi SAW buru-buru ke sana. Begitu tiba dekat liang lahat, beliau turunkan lututnya dan beliau memandang ke bawah. Dan para sahabat mengatakan kami menyaksikan Nabi SAW menangis, banyaknya air matanya sampai membuat tanah di depannya basah. Lalu beliau berkata pada saat itu, untuk seperti inilah ditunjuk liang lahat tersebut, kalian harus punya persiapan. Jadi kuburan untuk tempat mengingat kematian, gitu kan? Nabi SAW mengatakan, kuntu nahitukum an ziyaratil kubur fazruha fa inna tudzakirul akhirah. Dulu di Mekah aku pernah larang kalian menziarahi kubur. Karena kuburan di Mekah orang Islam masih sedikit. Jumlah umat Islam di Mekah selama 13 tahun 153 orang. 80 orang hijrah ke Ethiopia. Sisa 73 orang. Jadi sedikit sekali kuburan mereka masih sangat sedikit. Dan fitnahnya besar. Banyak kuburan orang-orang kafir. Maka Nabi SAW melarang. Begitu tiba di Madinah beliau mengatakan, di Mekah saya pernah larang kalian ziarah kubur. Sekarang ziarahilah. Karena itu mengingatkan kalian akhirat. Bukan malah membuat maksiat. Gitu kan? Maka ini harus diperhatikan teman-teman sekalian. Karena ini menjadi hal yang biasa. Fenomena biasa. Bahkan akhirnya penjual-penjual minuman, makanan, ramai juga di kuburan. Ini. Untuk memberikan orang yang berbuat maksiat itu. Ini jadi masalah juga ini. Berapa banyak tempat-tempat maksiat sekarang malah mendukung masalah itu. Bioskop lah, karaoke lah, tempat-tempat kemaksiatan. Ini semua harusnya dihindari karena ini membawa kepada pelanggaran-pelanggaran agama. Dan ini masuk dalam kategori Allahu a'lam dosa besar yang harus diperhatikan. Ya. Ada ayat-ayat Al-Quran yang berhubungan dengan masalah salah satu efek daripada khalwat tadi adalah melihat yang haram. Itu dalilnya dalam surah An-Nur ayat 30 ya. Tadi belum saya sebutkan itu. Yang Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasna'un. Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya dari yang haram. Maksudnya yang dimakan itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Juga di ayat 31-nya Allah juga merincikan tentang perempuan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahun. Al-ayah. Dan juga katakan kepada wanita yang beriman hendaklah mereka menahan pandangannya dari yang haram dan memelihara kesucian kemaluannya. Ini tadi efek daripada khalwat itu. Juga sabda Nabi SAW dalam hadis
yang sahih. Disebutkan Imam Ahmad jadi 2 halaman 69, fazinal ainun nazar ai ila ma harramallah. Dan zinanya mata adalah melihat kepada apa yang diharamkan Allah. Ya. Kita insya Allah ketemu di Rabu akan datang. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.